Selamat pagi, semangat pagi, selamat datang di kelas biologi. Setelah pada video sebelumnya kita mempelajari tentang sistem reproduksi pria, kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk sistem reproduksi pada wanita. Tak kenal maka tak sayang. Jika pada pria masa pubertas ditandai dengan mimpi basah, maka pada wanita masa pubertas ditandai dengan ciri pertama kali mendapatkan menstruasi. Maka bagi pria maupun wanita yang sudah mengalami masa akil balik, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah karena akan menyebabkan kehamilan. Mengapa kehamilan pada remaja beresiko? Karena secara fisik dan kejiwaan, remaja belum siap untuk memiliki keturunan. Secara biologis, rahim wanita sempurna pada usia 25-35 tahun. Di bawah atau di atas usia tersebut akan berisiko. Maka kenali, cintai, dan rawat organ reproduksimu. Bagian genital luar dari wanita secara keseluruhan disebut dengan vulva. Klitoris adalah organ erektil yang berbentuk tonjolan kecil yang banyak mengandung pembuluh darah serta ujung-ujung saraf. Di bawahnya terdapat muara dari uretra atau saluran kencing. Lalu terdapat dua labia atau yang disebut juga dengan bibir. Labia minora lebih halus dan tipis, sedangkan labia mayora lebih besar, tampak tebal karena berlapis lemak dan ditumbuhi rambut saat wanita sudah pubertas. Lalu terdapat himen atau selaput darah yang terletak di bawah saluran kencing, selaput tipis yang mengelilingi vagina. Berikut ini adalah bentuk dari tipe-tipe selaput darah. Berikutnya bagian genital dalam pada wanita, terdiri dari sepasang ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Ovarium berjumlah sepasang, terletak di kanan dan kiri, berbentuk oval dan berfungsi menghasilkan sel telur serta hormon-hormon kelamin wanita seperti estrogen dan progesteron. Tuba Fallopi berbentuk seperti pipa yang berfungsi untuk menyalurkan ovum yang telah matang dari ovarium ke dalam rongga uterus. Sedangkan uterus terbagi menjadi 3 daerah, yaitu fundus atau atas, korpus atau tengah, dan serviks atau bagian bawah yang disebut juga dengan leher rahim. Fungsi dari uterus atau rahim sendiri adalah memberikan tempat bagi perkembangan janin. Uterus memiliki 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium inilah yang mengandung banyak pembuluh darah dan akan menebal serta meluruh di saat fase menstruasi. Yang berikutnya, bagian vagina. Berfungsi sebagai alat kopulasi wanita, tempat keluarnya darah menstruasi, dan jalan keluarnya bayi saat persalinan secara normal. Oogenesis adalah pembentukan sel kelamin pada wanita. Terjadi mulai dari saat wanita masih dalam bentuk janin, setelah lahir, masa pubertas, sampai dengan masa produktif sebelum menopause. Saat masa janin, oogonium membelah secara mitosis menjadi 6-7 juta oosit primer. Oosit primer ini diselubungi oleh folikel primordial. Saat lahir akan berkurang. Lalu di usia 7 tahun tinggal 300.000, saat pubertas 100.000, dan hanya 300-400 yang berovulasi. Pada masa pubertas, hormon GnRH mempengaruhi perkembangan folikel primordial menjadi folikel primer lalu menjadi folikel sekunder. Setiap bulan dihasilkan 20-50 folikel sekunder, tetapi hanya satu yang matang untuk diovulasikan. Oosit primer dalam folikel matang mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Karena pembagian sitoplasma yang tidak sama, oosit sekunder berukuran lebih besar, dan yang berukuran lebih kecil disebut dengan badan polar. Oosit sekunder ini membebaskan diri dari sel-sel yang menyelubunginya dan terdorong keluar dari permukaan ovarium. Inilah yang disebut dengan peristiwa ovulasi. Jika oosit sekunder dibuahi oleh sperma, maka pembelahan meiosis terjadi, yaitu yang kedua. Terbentuklah ootit dan badan polar yang kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi ovum yang matang.
Jika oosit sekunder yang terovulasi tidak dibuahi, maka akan terjadi disintegrasi atau pecah dan terjadilah menstruasi. Siklus menstruasi terjadi 18-40 hari, namun umumnya 28 hari. Head adalah fase pengeluaran darah dan sisa endometrium melalui vagina. Fase ini berlangsung selama 4-8 hari. Hormon estrogen yang terus meningkat akan menyebabkan peningkatan produksi LH. Puncak LH ini menimbulkan efek oosit primer berkembang menjadi oosit sekunder. Hormon prostaglandin merobek folikel de Graaff atau folikel matang sehingga terjadilah ovulasi yang membebaskan oosit sekunder. Ovulasi umumnya terjadi pada hari ke-14 pada siklus 28 hari. Folikel Graaff yang telah ditinggalkan oleh oosit sekunder membentuk korpus luteum. Korpus inilah yang memproduksi hormon progesteron dalam jumlah besar yang menyebabkan penebalan dinding rahim atau endometrium, sehingga kaya akan pembuluh darah dan glikogen untuk mendukung kehidupan embrio jika terjadi fertilisasi dan implantasi. Namun jika tidak terjadi fertilisasi, maka endometrium ini akan meluruh dan terjadilah pendarahan, lalu siklus menstruasi terulang lagi. Demikianlah pembahasan kita tentang seluk-beluk sistem reproduksi wanita. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya.